Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman, Gurnada Jaya Negriku di channel kita di Ruang Diskusi Energi, Frekuensi, dan Vibrasi. Kita ngobrolin keseharian kita ditinjau dari sudut pandang energi, vibrasi, dan frekuensi. Terbalik ya, energi, frekuensi, dan vibrasi. Iya, teman-teman, saya mau cerita dulu nih. Dulu ya, pas lagi mental saya sedang berada pada posisi mental kemerungsung, demikian juga dengan mental istri saya, kehidupan terasa amatlah sulit. Uang bulanan yang kami poskan selalu tidak cukup. Tentu karena tidak ada uang tambahan kan? Ide yang paling logis adalah pengiritan. Saya kerja keras, istri saya juga kerja keras. Kemudian ada saran dari teman istri saya agar hal-hal yang bisa mengurangi jam kerja semisal mencuci dan setrika agar dilaundrikan saja. Saran ini kalau nggak salah disampaikan sekitar tahun 2008 yang lalu ya. Lalu apakah kami terima? Oh, jelas tidak toh. Gendeng apa? Uang buat makan dan biaya anak sekolah aja kami kelojotan kok malah spend buat bayar tukang cuci. Nehi. Dan waktu terus berlalu, kami tetap berkutat dengan masalah yang sama. Istri saya sering marah-marah karena kecapean. Saya bantu mencucinya. Dan istri saya bagian menyetrika. Selesai aktivitas rata-rata jam 1 dini hari, coba bayangin. Capek fisik dan mental. Emosi jadi mudah tersulut kan? Kami sering bertengkar dan rezeki semakin jauh menghindar. Setelah 8 tahun dalam mode bertahan, kami memutuskan hijrah. Saya memberanikan diri mengambil rumah. Kondisi mental saya sudah mulai membaik ya. Kakian mikir saya atau kapir saya. Kapir ini kapian mikir ya teman-teman ya. Jadi kapir saya sudah mulai banyak berkurang. Ilmu para penjual ludah yang saya beli dengan susah payah di tahun-tahun serba susah tersebut mulai bereaksi. Jadilah saya orang yang agak berani nekat lah ya. Berani nekat. Bayangin, saya berani utang rumah ratusan juta. Padahal sebelumnya saya utang aja nggak berani. Jadi keberanian saya itu karena saya memang belum punya rumah sendiri saat itu ya. Jadi akhirnya berani. Singkat cerita, setelah segala liku-liku persyaratan disetujui, jadilah saya punya rumah. Masalah muncul ketika saya harus membayar angsuran bulanan rumah saya. Jadi setiap bulan angsurannya sekitar 2 juta waktu itu. Padahal saya bukan pegawai yang menerima gaji setiap bulan. Waktu itu saya sih mikirnya cuma satu. Ya saya gak mau malu lah karena nunggak cicilan. Jadi apapun caranya saya berusaha selalu membayar cicilan. Gak ada duit, ya gak ada pilihan lain, utang. Yang penting asuran rumah terbayar. Awalnya sih berat ya, setiap bulan bingung kesana kemari cari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sampai akhirnya setelah kurang lebih 6 bulan, bawah sadar saya sudah menganggap bahwa uang angsuran rumah itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan yang tidak mau tidak mau harus ada. Jadi semenjak saat itu, entah bagaimana caranya, uang untuk bayar angsuran rumah itu selalu ada. Uang angsuran rumah sudah menemukan servo mekanisme dalam diri saya. Dari uang angsuran rumah sudah ada setiap bulannya dan selalu ada, alhamdulillah itu disiapkan oleh mekanisme semesta yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oke. Bagaimana dengan masalah cuci-mencuci tadi? Jadi saya mulai menyadari bahwa salah satu sumber pertengkaran kami adalah masalah ini, masalah cuci-mencuci ini. Ya penyebabnya capek, sama-sama kerja dan harus spend waktu untuk kegiatan ini. Saya kasihan juga sama istri saya kan, dan yang lebih genting adalah saya gak tahan cerewetnya. Hingga akhirnya saya sepakat, udah di laundry aja. Duitnya? Insya Allah ada. Waktu itu perkiraan dalam 1 bulan spend 400.000 untuk biaya laundry ini. Banyakkah? Well, untuk ukuran kami waktu itu jelas banyak ya. Seperti biasa sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu terasa berat. Hingga akhirnya semua seolah menjadi biasa dan duit untuk itu juga alhamdulillah selalu ada. Nah, kebutuhan cuci sudah jadi servo mekanisme kebutuhan kami. Nah, belajar dari dua pengalaman tadi, semakin kesini saya ya semakin santai aja. Wong yang nyukupi rezeki itu bukan saya kok. Saya cuma perlu bilang iya akan kebutuhan yang ada. Awalnya ya pasti akan ada sedikit hambatan lah ya. Namun sabar dan tetap yakin serta usaha. Ya cuman itu kuncinya.
Kakian mikir, kafir juga ternyata pret kan, nggak ngatasi masalah. Nah, jadi masalah terberat bagi orang kakian mikir atau kafir seperti waktu itu, seperti saya adalah ketidakberanian memutuskan, tidak berani melangkah. Kenapa? Karena takut. Takut kenapa? Karena merasa rezeki atas usahanya semata, bukan karena kemurahan Allah Ta'ala, bukan karena kemurahan Tuhan. Batasan rezekinya ya seluas batas pikiran sendiri. Ya seperti itu, seperti saya waktu itu. Jadi di titik inilah Anda perlu para penjual ludah. Dulu para penjual ludah pernah dihina ya. Oke, sehingga saya bisa memaklumi kalau ada yang belum bisa menerima bahwa kesejahteraan itu sebenarnya adalah pekerjaan mental, bukan melulu pekerjaan fisikal. Jadi ya wajar saja, wong saya dulu juga begitu kok. Jadi ketika secara mental Anda sudah lebih terbuka dan menyerahkan urusan rezeki kepadanya, maka entah bagaimana caranya Tuhan melalui mekanisme semestanya akan membuat jalan bagi Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda tersebut. Ya, namun sudah barang tentu saya juga tidak berhak kan memaksa Anda untuk mengamini paham saya ini, karena saya percaya setiap orang punya kecepatannya sendiri. Saya sih hanya bisa bantu berdoa agar Anda mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kecepatan Anda sendiri. Oke teman-teman, barangkali sesi ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda, memberikan sudut pandang baru buat Anda. Dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya yang jauh lebih menarik dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.